Rekam. Oke, untuk mata kuliah pemrograman objek satu ini akan diampu oleh saya untuk reguler sore. Namun di Informatika Unjani sendiri kita ada 5 kelas reguler pagi ya dan ada 1 kelas reguler sore. Jadi untuk kuliah ini adalah tim teaching ya, jadi gabungan dari 3 dosen. Di mana kalau saya hanya kebagian yang kelas sore saja, jadi ya, kelas reguler sore saja. Sementara ada Ibu Reski Yuniarti ya, itu sekretaris jurusan, itu yang mengajar di mata kuliah ini. Dan ada Pak Agus ya, Pak Agus Komarudin yang sekarang posisinya adalah Wakil Dekan 3 ya, yang mengajar juga di mata kuliah ini tapi yang reguler pagi. Nah, untuk reguler malam, kebetulan saya membantu beliau itu untuk mengajar di kelas 2023 ini. Nah, kebetulan saya, Pak Agus, dan Bu Reski juga pernah Java Certified ya, tapi itu udah lama banget ya sebelum COVID. Nah, di sini em, mata kuliah pemrograman objek satu akan kita tempuh sebanyak 2 SKS ya dan ada praktikumnya gitu ya. Untuk praktikum nanti dihandle oleh asisten biasanya. Dan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan. Ya, di antara 14 itu ada 2 pertemuan tambahan untuk UTS dan UAS. Gitu ya. Nah, ya, di sini materi semua di-provide oleh koordinator mata kuliah, yaitu Bu Reski gitu ya. Jadi baik reguler pagi atau reguler sore itu materinya sama gitu ya. Jadi hanya ada 1 RPS dan 1 slide gitu ya untuk tiap pertemuan. Jadi sama aja. Namun memang dari kelas reguler sore mungkin akan ada beberapa materi yang dimampatkan gitu ya. Atau nanti kita akan coba kejar seberapa jauh materi itu bisa kita capai gitu ya. Nah, namun karena saya belum mengenal profil ya dari kelas karyawan atau reguler sore ini, mungkin saya ingin bertanya dulu gitu ya pada teman-teman yang ada di sini, biar saya bisa menangkap gitu ya, kira-kira untuk reguler sore di 2023 ini saya harus mengajar seperti apa gitu ya. Mungkin dari Mas Raffi Ibrahim dulu, boleh Mas disebutkan eh, pekerjaannya apa gitu. Pak, baik Pak, perkenalkan nama saya Rapi Ibrahim. Asal tinggal saya di Soreang, saya kerja di PT Wijaya Utama Tekstil, Pak. Nah, kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Saya di bagian gudang, Pak, pengiriman, Bagian gudang. pengiriman kain. Iya, iya. Ya, betul Pak. Sejauh ini ngikutin kuliah di informatika aman? Gitu aja Pak, Gitu ngikutin. aja. Kadang ya banyak nggak masuknya, soalnya ada lemburan kayak gitu Pak. Ya, biasa sih emang. Iya Pak, Ya, tapi memang gimana ya? Ya harus dikejar juga ya. betul Pak, Karena nanti kuliah itu makin kesini makin aduhai, makin sulit. betul Pak. Baik ya, terima kasih Mas Raffi. Mungkin selanjutnya dari urutan Zoom saya ada Mas Indra. Ya, boleh Mas Indra, kalau boleh saya tahu bekerjanya di mana? Baik Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra. Untuk pekerjaan, saya kerja di PLN Pak. Oh, di PLN ya Pak, bagian apa Pak? Di transmisi gardu induk Pak. Oh, di transmisi gardu ya. Iya. Nah, cocoknya elektro nih kayaknya Pak. Teknik elektro. Itu dia Pak. Tadinya dulu sempat di STT Mandala ngambil elektro, Mm-mm. cuman nggak sampai tamat. Keburu, keburu sibuk, keburu ngeheng lah, keburu Oh, pusing. iya, Iya. iya siap Pak. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah masih bisa. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya mungkin Sama-sama. saya lanjut. Ntar dulu. Lanjut dulu. Ada Mas lagi. Iya benar, Mas Afif Abdullah ya. Boleh Mas, kalau boleh saya tahu saya kerjanya apa? Nama Abdul Muiz, Pak. Eh, Pekerjaan TNI AD, Pak. Oh, TNI AD. Oh iya Pak. Di bagian apanya Pak? Sebagian jaringan, Pak. Oh di bagian jaringan. Iya, Pak. Oke. Ya, Ini jaringan. mungkin mirip juga. Harusnya di teknik elektro. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Kita coba Ya, Pak. di informatika seperti apa gitu ya.
Cuman memang Pak nanti akan berbeda jauh dengan pekerjaannya ya Pak. Akan banyak coding gitu ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak. Lanjut, mungkin ada yang open kamera dulu ya. Ini ada Mbak Dea nih. Mbak Dea mungkin boleh saya tahu pekerjaannya apa? Iya Pak, izin perkenalkan nama saya Dea. Saya web developer di Telkom Pak. Wah, orang Telkom. Oke, siap. Berarti di informatika, ini mah bisa ngikutin ya. Ini nggak usah diajarin lagi lah ya. Udah oke lah ini. Saya kebetulan alumni dari TELU gitu ya, dari D3 sampai S2 gitu ya, dan rencana tahun depan mau S3 di TELU lagi gitu ya. Dulu pernah kerja di Telkom di Lembong sebagai programmer PHP dan Oracle, tapi cuma setahun, waktu tahun 2009, waktu lulus D3. Ya, mungkin banyak alumni TELU ya di Telkom gitu ya. Mungkin juga seangkatan saya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak. Ada lagi mungkin ada Mas Aristo. Nah, boleh Mas. Baik, Saya tahu pekerjaannya. ya, baik. Perkenalkan nama saya Aristo Armando Alo. Pekerjaan saya saat ini freelance graphic designer. Freelance graphic designer. Ya. Waduh. Tiba-tiba ketemu coding nih Mas nanti. Harusnya Mas cocoknya desain komunikasi visual ya, Ya, DKV betul. ya. Harusnya gitu. Lebih cocok maksudnya dengan linear ke pekerjaannya gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena sudah ada di sini dan masih bertahan ya di semester 3. Biasanya kalau reguler pagi di semester 3 itu udah pada beberapa tuh menghilang ya, karena mereka tes lagi biasanya di perguruan tinggi yang lain ya. Baik, terima kasih Mas atas perkenalannya. Mungkin satu lagi ya Mas Zikri ya ada. Boleh Mas Pak, Zikri. Ya nggak apa-apa. di di perjalanan Ya nggak masalah. Itu aja. Saya pengen tahu aja ya, pekerjaannya apa kira-kira. perkenalkan nama saya Jikri, Pak. Saya bekerja di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Mm-mm. Saya Pekerjaannya di bidang bagian kasir, apa? Pak. Bagian apa? Kasir, bagian Oh, kasir. bagian kasir. Oke. Ya, Baik. Terima kasih Mas ya atas informasinya. Ini sepertinya sudah semua ya perkenalannya. Jadi hanya Mbak Dea saja yang eh, apa linear ya terhadap pekerjaannya dengan kuliahnya. Baik ya, nggak masalah gitu ya. Kita coba gitu ya, seperti apa kuliah informatika ini. Ya mudah-mudahan bisa sampai lulus gitu ya nantinya. Nah, sebelum masuk materi, mungkin di sini saya share dulu grup WhatsApp ya. Saya udah bikin grup sebenarnya, udah saya titipkan ke TU untuk di-share ke mahasiswa, tapi mungkin tidak sampai ke teman-teman di 2023 ya, karena saya memang belum pernah ngajar. Kalau yang 2022 biasanya saya share di grup yang lama gitu ya. Ini mungkin di chatting ya, grup WhatsApp silakan untuk mempermudah kita koordinasi ya. Itu silakan join ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pengantar, jadi di sini ada materi dari Bu Reski ya, tapi sayangnya berupa video ya. Untuk materi ininya ya, materi apa kontrak mata kuliahnya ini mungkin saya share dulu sedikit. Cuman tidak saya mainkan full ya ininya videonya untuk menjelaskan sedikit tentang eh, silabus pemrograman objek aja gitu ya. Ini paling saya cepatkan saja ya di silabus ya. Jadi di sini kita akan belajar Java ya dalam waktu 1 semester, di mana nanti kita harus menginstal ya Java ini di komputer atau di laptop kita, karena nanti akan ada kaitannya juga dengan praktikum ya. Jadi kita install Java dan kita akan coba untuk membuat programnya menggunakan text editor. Ya, teman-teman bisa install Eclipse ya, atau bisa juga di Notepad sih sebenarnya, tapi lebih enak Eclipse. Atau bisa juga kalian langsung install package aja, yaitu NetBeans ya. Nah, kalau install NetBeans,
nanti akan terinstall Java di laptop masing-masing dan tinggal dipakai aja ya. Editornya sudah ada di situ. Ya, nanti untuk lebih jelasnya mungkin di sesi praktikum ya pada pertemuan ketiga ya. Ya, atau tadi ini pakai Eclipse ya, bisa download ini Eclipse ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, saya fullkan saja. Nah, Eclipse itu ya, tapi jelek resolusinya. Quality-nya 720 misalnya. Nah, Eclipse ya, pakai IDE Eclipse. IDE ini singkatan dari development environment ya. Jadi bisa pakai ini atau pakai NetBeans juga bisa gitu ya. Oke, atau pakai IntelliJ itu juga bisa ya dan itu free ya. IntelliJ ini juga merupakan IDE yang kita bisa pakai ya, Integrated Development Environment. Nah, ini pakai NetBeans yang terbaru, simbolnya seperti ini ya. Jadi download yang terbaru aja. Nah, mengapa di sini pemrograman objek itu pakai Java? Karena memang berdasarkan sejarah gitu ya. Nah, Java ini awal mulanya dibuat oleh perusahaan yang namanya Sun Microsystem. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, kenapa Java? Jadi kita tahu ya dulu waktu kuliah di awal-awal atau dari informasi yang mungkin kalian dapetin gitu ya. Komputer ini baru ada di tahun 50-an ya. Lebih tepatnya di tahun 1955. Ya, di mana komputer ini dipakai oleh Amerika untuk mensimulasikan rudal balistik ya pada kapal selam gitu ya. Nah, waktu itu komputer generasi pertama itu tidak ada perangkat lunak. Ya, hanya ada komputer saja dengan segala modul-modulnya. Dan komponen yang paling terkenal itu adalah tabung hampa gitu ya untuk menjalankan dan mengeksekusi perintah dari komputer. Nah, lanjut ke tahun 60-an ada yang namanya komputer generasi kedua. Nah, udah mulai tuh ada yang namanya perangkat lunak gitu ya. Perangkat lunak hanya bisa dijalankan di atas komputer. Jadi mulai ada perangkat lunak. Lalu di tahun yang sama itu mulai ada bahasa pemrograman karena perangkat lunak itu kan harus dibuat. Nah, bagaimana membuatnya itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman pertama kali itu dibuat dengan menggunakan bahasa mesin, gitu ya. Nah, itu kita namakan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, lalu pemrograman yang kita tahu saat ini itu dibuat dari bahasa pemrograman yang terdahulu. Jadi ada bahasa assembly itu dibuat dengan bahasa mesin. Nanti dibuat dengan bahasa yang lain sampai akhirnya ketemu ke Pascal ya. Lalu Pascal ada C, lalu ada C++, ya. C++ itu dibuat dengan dari bahasa C, kemudian ada C Sharp. C Sharp juga dibuat dari bahasa C, C++ gitu ya. Nah, kemudian ada Java. Java ini juga dibuatnya pakai bahasa C. Jadi Java ini adalah bahasa pemrograman dan bentuknya adalah perangkat lunak ya, software, di mana dia dibuat juga dari bahasa pemrograman terdahulu. Nah, waktu kita kenal Pascal gitu ya, C, itu teknik pemrograman itu masih prosedural atau terstruktur gitu ya. Di mana komputer itu mengeksekusi tiap baris kode sekuensial satu persatu. Jadi dimulai dari atas gitu ya, baris pertama, lalu baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, konsep pemrograman seperti itu udah udah banyak berevolusi ya, sehingga di tahun 70 muncul yang namanya paradigma berorientasi objek. Jadi masuk paradigmanya dulu. Nah, di situ udah mulai tuh C++ ya, yang udah pakai bahasa pemrograman objek. Nah, karena setiap dekade atau hampir tiap tahun bahkan perangkat lunak itu makin kompleks ya. Bahkan perangkat lunak pertama kali itu hanya dibuat untuk tujuan yang sedikit ya. Contohnya hanya sebagai alat hitung saja gitu ya. Hanya sebagai tempat menyimpan data saja dan seterusnya. Nah, makin ke sini kan penggunaan perangkat lunak makin kompleks ya. Sehingga nanti kompleksitas itu berakibat pada em, volume perangkat lunak yang semakin besar ukurannya, lalu fungsi yang semakin banyak, lalu membutuhkan banyak orang juga dalam mengerjakan itu, gitu ya. Sehingga muncullah konsep yang namanya Object Oriented Analysis and Design. Jadi muncul desain untuk aplikasi
yang dibangun secara kompleks menggunakan paradigma objek ya atau pemrograman berorientasi objek. Nah, lalu berkembang terus sampai akhirnya di tahun 2000-an tahun 1950 1995-an Java membuat Sun Microsystem membuat Java. Lalu diambil alih oleh Oracle gitu ya di tahun 2010 ke atas kalau nggak salah. Nah, waktu Java dibikin di Sun Microsystem, itu lead programmernya namanya Uncle Bob, gitu ya, atau Robert C. Martin. Itu adalah tokoh yang mempengaruhi ya, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia kita di sini ya, terutama dunianya development. Ya, dan bahasa Java itu memang menjadi bahasa yang paling banyak ya dipakai ya di dunia. Bahkan di beberapa perusahaan seperti LAN ya, LAN itu kan udah holding sekarang ya dengan PT PAL, dengan Pindad ya, dengan PT DI, lalu dengan beberapa perusahaan ya holding. Nah, alat-alat militer yang diciptakan dari LAN itu kebanyakan menggunakan bahasa Java gitu ya. Lalu untuk aplikasi yang dibangun menggunakan Java juga banyak gitu ya. Handphone Android kita juga bahasanya Java gitu ya. Walaupun yang terbaru itu ada Kotlin ya. Tapi Kotlin itu adalah pengembangan dari Java juga, basicnya Java. Kemudian beberapa smart appliance ya itu dibangun pakai bahasa Java. Handphone Nokia zaman-zaman dulu ya itu dibangun pakai bahasa Java. Jadi Java ini memang menjadi bahasa pemrograman yang tidak pernah dianggap mati ya. Beda dengan PHP ya. PHP itu suka dianggap mati tapi ternyata masih eksis. Nah, kalau Java ini selalu dikembangkan dan selalu mengikuti tren-tren sekarang gitu ya. Lalu kita tahu ada yang namanya bahasa Python ya. Nah, Python itu dibuat dari bahasa Java gitu ya. Jadi dia bentuk simplikasi dari Java, tapi memang dia berbeda gitu ya. Dia berbeda kepemilikan. Kalau Java dimiliki oleh Oracle, kalau Python dimiliki oleh ya organisasinya sendiri. Tapi programmer yang membuat bahasa Python itu menggunakan bahasa Java sebagai core basicnya. Ya, jadi seperti itu ya awal mulanya. Nah, lalu di samping itu Java ini objek oriented murni, artinya dia tidak terpengaruhi dengan paradigma yang lain. Nah, dalam paradigma pemrograman itu ada banyak ya, ada pendekatan fungsional, jadi berorientasi fungsi. Ada pendekatan prosedural ya, berorientasi terstruktur. Lalu ada berorientasi objek gitu ya. Nah, jadi Java itu cuman bisa berorientasi objek saja. Kalau yang lain misalnya ada PHP gitu ya, itu bisa berorientasi function bisa, dibuat berorientasi objek juga bisa. Ya, atau bahasa Python juga sama ya, kita bisa bikin dengan paradigma objek ya kode-kodenya disusunkan berdasarkan objek, tapi bisa juga yang berorientasi fungsi gitu ya, mengeksekusi baris program satu demi satu sampai ke bawah. Nah, kalau Java nggak bisa. Java itu memang murni ya, pure object oriented programming. Ya, jadi tidak bisa kita membuat aplikasi dengan gaya yang lain selain gaya berorientasi objek, gitu ya. Jadi ini akan mempermudah kita dalam coding Java karena misalnya ada sesuatu yang salah gitu ya, itu nanti dari IDE-nya akan ngasih tahu bahwa itu salah ya. Nah, lalu ini ada silabus kita gitu ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari seperti ini kurang lebih. Jadi di pertemuan pertama ini masih pendahuluan saja. Lalu di pertemuan kedua tuh nanti akan ada pengenalan bahasa Java gitu ya dengan segala environment-nya. Kemudian pertemuan ketiga nanti kita akan mempelajari berbagai jenis data. Ya kalau untuk tipe primitif mirip-mirip lah dengan apa yang kita pelajari di Alpro ya, di algoritma dan pemrograman. Kemudian ada struktur kontrol nanti yang kita pelajari gitu ya. Nah, kalau dari Bu Reski sendiri itu sebenarnya setiap pertemuan ada yang namanya mission of the day gitu ya. Biasanya kalau Bu Reski itu biasanya mengajar Java atau mengajarkan PO1 itu kalau di reguler pagi itu kan biasanya 50 kali 2 ya, 100 menit.
Nah, biasanya Bu Reski membagi itu menjadi 60 menit beliau menjelaskan teori, lalu 40 menit sisanya itu tugas. Jadi tiap pertemuan tuh selalu ada yang namanya tugas. Ngerjain sesuatu lah di kelas ya, ngerjain soal. Nah, beliau bilang itu adalah mission of the day gitu ya namanya gitu ya. Jadi 60 menit mengajar teori, nanti beliau kasih soal, kerjakan, dikumpulkan. Nah, yang dikerjakan itu namanya adalah mission of the day. Jadi soal dikerjakan hari itu diselesaikan hari itu gitu ya. Jadi of the day gitu ya. Nah, kalau saya biasanya kalau diminta ngajar pemrograman objek satu di reguler sore, jadinya mission of the week gitu ya. Jadi per minggu paling gitu ya. Wah, kalau per hari ya mabuk juga gitu ya. Kalau lagi tadi ya lagi di jalan, lagi apa gitu ya. Nggak beres-beres nih tugasnya gitu ya. Jadi mungkin tugasnya ya mission of the week aja gitu ya. Nah, untuk reguler sore sendiri ya mungkin tidak akan setiap pertemuan juga ya ada mission of the week-nya. Ya. Ya, nanti kita sesuaikan aja lah gitu ya seperti apa mission of the week. Jadi hari ini misalnya saya menjelaskan materi, ada tugas ya. Nah, ngumpulinnya minggu depan gitu ya. Jadi 1 minggu aja lah ngerjainnya gitu. Kalau yang reguler pagi enggak ya, namanya juga mission of the day gitu ya. Jadi tiap hari ada misi gitu ya. Misi itu dalam tanda kutip ya latihan setiap hari. Nah, tapi karena dia di kelas ya latihannya tidak pakai komputer gitu ya. Jadi nulis saja pakai tangan. Jadi bikin sintaks ya, bikin algoritma pakai tangan. Nah, jadi begitu ya. Bahkan di slide pertamanya juga ada mission of the day, tapi nanti kita lihat aja. Terus materi berikutnya adalah presentasi proposal tugas besar. Jadi ini salah satu komponen penilaian kita adalah tugas gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada presentasi mengenai tugas seperti apa yang mau teman-teman buat. Tapi tugas ini per kelompok saja gitu ya. Nah, karena di sini ada sekitar 9 orang, maka kita bagi aja ke tiga-tiga gitu ya. 3 kelompok aja ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Nah, kalau Bu Reski biasanya 2 orang doang satu kelompok gitu. Jadi kelompoknya banyak ya. Karena kita saling melengkapi aja gitu ya. Jadi kita bertiga aja. Jadi kita punya 3 kelompok ya. Untuk nanti di pertemuan kelima ya, presentasi proposalnya. Nah, ini pertemuan pertama ya. Jadi nanti akan ada 4 pertemuan lagi sampai struktur kontrol tadi ya. Di situ biasanya ada kuisnya juga gitu ya. Jadi pertemuan 4 itu kita belajar teori, lalu ada kuis gitu ya. Tapi nanti di kelas reguler sore saya nggak tahu apakah ada kuis apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat aja kita sesuaikan lagi gitu ya. Tapi kalau tugas besar harus ada ya, kata Bu Reski, tugas besar tetap harus ada gitu ya. Biar setidaknya teman-teman bisa mengerjakan sesuatu lah ya menggunakan Java. Jadi misalnya ada beberapa hal yang tidak mengerti bisa dibantu sama temannya satu timnya gitu ya. Nah, lalu pertemuan ke-6 kita baru masuk ke dalam materi Object Oriented Programming. Ya, di situ kita akan jelaskan apa itu kelas dan apa itu objek. Lalu di pertemuan ke-7 adalah untuk masih di materi OP itu bagaimana cara membuat kelas gitu ya dengan menggunakan bahasa Java tentunya. Jadi perlu diingat bahwa setiap pertemuan itu ada yang namanya mission of the day. Tapi kita jadi mission of the week aja. Nah, kemudian ada tugas individu juga gitu ya, harus dikumpulin ya di sini gitu ya. Nah, ini UTS ya. Jadi udah 7 pertemuan kita UTS gitu ya. Ujian tengah semester. Ya, kalau di sini sifatnya close book. Tapi kalau di regular sore nanti akan menyesuaikan saja. Biasanya sih saya minta open book aja ya untuk regular sore nggak masalah. Yang penting bisa gitu ya. Yang penting bisa aja dulu gitu ya. Oke, lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan 8 itu ada array.
ada tipe data array ya, tipe data bentukan. Ini mungkin sebagian materinya juga pernah teman-teman dapatkan di pemrograman yang pertama ya, algoritma dan pemrograman. Kemudian nanti materi ke-9 adalah masih tentang OOP, tapi itu tentang bagaimana suatu objek bisa menerima inputan dari keyboard gitu ya. Kemudian ke-10 adalah inheritance ya atau pewarisan. Nah, pewarisan ini adalah salah satu native pattern ya, desain natif daripada Java. Jadi natifnya itu secara teori ada istilah daripada inheritance, lalu secara implementasi di Java juga seperti apa inheritance itu dieksekusi gitu ya. Jadi teorinya ada, implementasinya juga ada. Jadi teori dan implementasi kalau kita pakai Java itu 1:1 gitu ya. Nah kalau kita pakai PHP beda lagi, nggak 1:1 gitu ya. Karena ada beberapa teori inheritance di dalam konsep pemrograman objek yang tidak bisa dieksekusi oleh PHP. Bahkan tidak bisa juga dieksekusi oleh Python gitu ya. Nah, tapi kalau Java semua teori itu bisa semua diwujudkan secara nyata dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian ada materi polymorphism. Jadi dalam istilah bahasa Indonesianya, polymorphism itu adalah memiliki bentuk yang beraneka ragam gitu ya. Jadi objek itu bisa dibentuk sedemikian rupa tergantung nanti kebutuhan dari objeknya. Nah, seperti apa lebih detailnya nanti kita akan bahas itu di pertemuan ke-11. Lalu ada kuis lagi, ada kuis lagi. Dan ini selalu di-mention sama Bu Reski ya, setiap pertemuan ada mission of the day gitu ya. Tidak tinggal ya mission of the day itu. Nah, namun mission of the day itu kalau dari Bu Reski itu biasanya suka tersembunyi dari video atau dari penyampaian materi. Jadi biasanya di reguler pagi mahasiswa nanti akan disuruh untuk menonton dipaksa sih ya sebenarnya menonton ulang video dari Bu Reski di mana nanti di tengah video itu Bu Reski akan menyebutkan tugas apa yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi kalau di reguler sore nggak usah lah ya, langsung aja saya tentuin tugasnya ini gitu ya, biar langsung aja gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari lagi, langsung aja saya tentukan tugasnya apa, langsung dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Jadi mission of the month gitu ya. Lalu materi berikutnya adalah presentasi ya berarti ini ya. Oh belum ya, 12 itu ada interface, ada kelas interface biasanya digabungkan dengan kelas abstrak ya. Nah, seperti apa kelas interface dan abstrak nanti kita akan pelajari juga di situ. Nah, lalu di dua pertemuan terakhir, 13 dan 14 itu adalah presentasi tugas besar, gitu ya, yang tadi proposalnya ada di depan, gitu ya. Nah, yang tadi presentasinya tuh ada di pertemuan kelima. Nah, di sini untuk tugas besar, ini sebenarnya bebas mau bikin apa aja ya, aplikasi apapun, boleh ya. Misalnya aplikasi pengelolaan gudang ya, bagi yang tadi ada yang kerjanya di gudang, bisa tuh bikin, gitu ya. Atau aplikasi untuk mengolah data pasien gitu ya atau aplikasi untuk mengelola eh, apa ya macam-macam lah ya bisa macam-macam ya yang dari Pak Indra tadi mungkin juga bisa ya aplikasi untuk memanajemen apa tiang listrik misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh gitu ya tapi bebas ya ya jadi nanti ditentukan oleh kelompok saja seperti apa aplikasi yang mau dibuat namun itu dibuatnya menggunakan bahasa Java gitu ya. Nah, itu mungkin ya silabus kita 14 pertemuan gitu ya yang akan kita laksanakan. Kalau kelas reguler sore itu mungkin waktunya lebih cepat ya, hanya 1,5 jam ya. Dan dari Bu Reski juga materinya memang dimepetkan jadi sekitar 60 menit karena ada mission of the day-nya. Nah, tapi nanti kita mission of the week aja gitu ya. Untuk pertemuan pertama mungkin kita skip aja dulu ya mission of the day-nya gitu ya. Nanti mungkin kita akan mulai di pertemuan kedua ya dan selanjutnya. Ya, mission of the week tuh setiap ini ada pasti ya. Nah, untuk mission of the day atau of the week-nya itu diserahkan ke dosen masing-masing kalau dari Bu Reski. Jadi Pak Agus nanti akan punya mission of the day sendiri. Kalau Bu Reski ya mission of the day-nya ada sendiri juga. Nah, nanti kalau dari saya juga mission of the week jadinya ya dan nanti akan ada soal juga dari saya gitu ya. Nah, untuk pengumpulan eh, tugasnya gitu ya. Nanti akan saya buatkan link Google Form ya untuk pengumpulannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk absen ya di portal student ya. Biar nanti data absennya kerekam. Ini saya belum absen juga, saya lupa. Ini saya absen bentar ya.
pemrograman objek 2. Oke, ya, jadi seperti itu ya kira-kira silabusnya. Lalu kemudian ada UAS ya terakhir. Nah, kalau UAS versinya Bu Reski open note, cuman kalau saya open book aja lah gitu ya. Biar nanti enak ya kerjainnya. Tapi jangan open friend ya, open book aja ya. Jadi jangan saling bertanya gitu ya. Tanya sama buku aja gitu. Tanyanya sama catatan gitu ya, sama buku gitu boleh. Nah, ini buku referensi yang akan kita pakai ini juga ada dari Bu Reski buku referensinya. Yang dipakai ada beginning Java programming, ya Java programming, ada how to Java program dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya pakai yang kanan ini ya, Java Software Solution ya. Tapi nanti bebas saja karena isinya kurang lebih mirip gitu ya. Paling yang membedakan itu hanya contoh-contohnya saja. Oke, kalau untuk aturan perkuliahan lebih detail nggak ada ya. Jadi paling ya standar aja karena kita online dan teman-teman juga bekerja gitu ya. Jadi bagi yang memang lagi di perjalanan atau sedang bekerja boleh gitu ya, dilanjutkan karena nanti akan ada rekamannya ya. Kemudian beberapa pertemuan online mungkin tidak sinkronus seperti ini, tidak langsung ya. Bisa jadi nanti diselenggarakan menggunakan asinkronus. Jadi saya bikin video dulu, disertai dengan mission of the week-nya gitu ya, langsung di situ gitu ya. Untuk dress code bebas saja, santai gitu ya. Atau bagi teman-teman yang stay di tempat boleh sambil makan, nyemil, minum atau apapun ya, kita santai aja. Nah, tapi untuk beberapa standar penilaian itu nggak bisa diubah ya. Standar penilaian tetap dari aturan Unjani bahwa nilai itu berkisar antara A 80 sampai 100 untuk A, nanti turun 5 terus gitu ya. Kemudian kalau di bawah 45 itu dapatnya E gitu ya. Nah, itu ada di buku pedoman akademik Unjani ya sebenarnya. Nah, kalau dari Bu Reski sendiri komponen penilaian itu ada 3 ya kalau saya nggak salah. Komponen penilaian itu ada 3 di sini kalau nggak salah di kontrak ya. Di sini ya kalau nggak salah ada 3 ya dari Bu Reski itu. Hmm, Ntar. Mungkin sama Bu Reski udah pernah diajar ya. Ada 3 komponen PO2 kalau nggak salah sih ada 3. Bentar ya saya cek dulu di mana ya. Nah ini nih ya. Nah ini komponen penilaiannya ya. Jadi ada yang namanya QTA, UTS dan UAS. QTA itu kuis, tugas, dan absen ya, digabung jadi satu hingga mencapai 30% ya, termasuk nanti tugas besar ada di sini, kuis di sini, absen di sini juga. Nah, untuk absen mungkin ya karena memang nanti ada rekamannya ya, jadi dianggap masuk semua setiap hari gitu ya. Lalu ada UTS dan UAS di sini. Namun di sini kata Bu Reski nanti setiap komponen itu bisa disesuaikan ya, tergantung dari bobot tugasnya ya. Jadi misalnya ternyata tugasnya bisa dapat gede ya, mungkin nilai UASnya diturunin gitu ya. Ini bisa berubah tapi totalnya tetap 100%. Nah, ini komponennya ya. GTA tuh kuis, tugas, dan absensi, termasuk juga tugas besar. Ya, tugas besar, oh 3 orang ya, kalau Bu Reski 3 orang ya, maksimalnya bukan 2 orang. Tapi karena kita tanggung ya, 9 orang ya, jadi mungkin kita juga 3 aja ya, jadi bisa dapat 3 kelompok. Kalau dibatasin 4 nanti ada 1 orang yang solo karir gitu ya. Atau Mbak Dea kita suruh solo karir aja ya. Boleh, Pak, boleh. Oh, jangan lah ya, jangan. Ya karena beliau sendiri yang informatika gitu ya. Tapi jangan lah ya. Justru keberadaan Mbak Dea ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Betul, Pak. Ya, menjadi sumber dari segala sumber. Oke, nah untuk data kelompok mungkin bisa diserahkan ke pertemuan berikutnya. Nanti tulis saja di grup ya, tidak usah harus dikoordinir sama ketua kelas. Kita cuma dikit soalnya.
Tapi silakan berdiskusi di belakang ya, siapa yang mau jadi kelompoknya siapa gitu ya. Nah, kalau tugas besar tadi ya membuat aplikasi yang menggunakan prinsip objek dan aplikasinya bisa dipakai ya, usable, menggunakan bahasa Java. Ya, buat aplikasi kreatif dan unik. Jadi penilaian aplikasinya adalah sejauh mana aplikasi kalian yang tidak ada di ChatGPT gitu ya. Kalau aplikasi di ChatGPT kan banyak. Nah, kreatif dan unik ya. Karena memang itu menghindari ya untuk copy paste program. Ya intinya bikin bikin tugas itu adalah kita bisa memahami problem gitu ya. Kita bisa menyelesaikan problem itu dengan aplikasi. Udah sampai situ aja. Ya be unik katanya dia gitu ya. Tapi pakai prinsip OOP ya. Jadi kalau kalian bisa coding PHP, pinggirin dulu PHP-nya gitu ya. Codingnya Java nih, berorientasi objek dan pure objek gitu ya. Nanti aplikasinya boleh pakai GUI, boleh enggak gitu ya. Nah, untuk GUI sendiri sebenarnya ini dipelajari ini di pemrograman objek 2. Objek 2 itu di setelah objek 1 ya, di semester genap nanti. Tapi kalau teman-teman sudah bisa mengeksplor GUI atau Graphical User Interface itu boleh. Tapi nanti kalau masih via konsol aja, seperti kita di Alpro ya, biasanya kalau saya ngajar Alpro, bikin aplikasinya di konsol gitu ya. Misalnya ada aplikasi nanti milih menu satu, misalnya enter gitu ya. Nanti ada menu lagi, ngapain enter gitu ya. Misalnya bikin aplikasi untuk menghitung luas bangunan. Pertama milih bangunnya dulu, misalnya segitiga, enter. Nanti masukin yang dipilih luas atau keliling gitu ya. Misalnya masukin luas, enter. Nah, nanti masukin kalau segitiga kan alas kali tinggi bagi dua ya. Masukin nilai alas 5 misalnya. Masukin tinggi 10. Ya, hasil keliling, hasil luas adalah segini misalnya gitu ya. Jadi dia via konsol itu boleh. Ya, jadi boleh via konsol atau via GUI itu bebas. Macem-macem lah, bebas aja ya. Untuk fungsi aplikasi pun nggak usah yang semuanya juga gitu ya. Menghandle beberapa hal aja. Misalnya hanya menghandle untuk penjadwalan saja misalnya ya. Untuk memanage aset kantor saja misalnya. Atau untuk kasir saja misalnya gitu ya. Nah, sebatas itu aja gitu ya. Tidak usah membuat aplikasi yang terlalu besar. Ya, jadi begitu ya. Jadi buatlah aplikasi yang usable tidak mengambil dari internet. Nah, gitulah ya dari Bu Reski gitu ya. Oke, ya itu aja mungkin ya dari ini dari kontrak mata kuliah ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pertama, sedikit aja sih materi pertama ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin mengenai tata cara kuliah, kontrak kuliah gitu ya. Dari nilai penilaian, tugas besar mungkin atau apapun. Ada yang mau ditanyakan? Tapi nanti akan saya ingatkan ya, misalnya minggu depan kita presentasi tugas misalnya gitu ya. Nanti akan selalu saya ingatkan tiap minggu ya, biar tidak lupa. Tapi ingetinnya di grup ya. Jadi jangan lupa join grup yang saya share tadi ya. Mungkin saya share lagi, ada yang baru masuk ya. Saya share lagi link grupnya ya. Jadi nanti silakan masuk ke grup WAG. Ya, sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu. Sementara belum, Pak. Baik, belum ya. Nggak masalah. Nanti kita ini aja ya, kita menyesuaikan saja ya. Baik, saya mulai kuliah pengantar dari pemrograman objek. Ya, ini slide-nya dari Bu Reski. Jadi semua materi profilnya Bu Reski. Saya cuma diminta membantu saja ya. Nah, Bu Reski kalau udah bikin slide pasti begini gitu ya. Langsung mission of the day. Langsung ada tugas gitu ya. Ya, ini kita skip aja ya. Jadi kita nggak usah kita tulis lah ya. Karena ini ada rekamannya, jadi nanti silakan nonton rekaman ulangnya saja gitu ya. Kalau dari Bu Reski ya inilah mission of the day gitu ya. Jadi langsung dikasih. Terus ya inilah ya, siapkan buku tulis gitu-gitu ya, catat manual, terus dirangkum, terus difoto gitu ya, diupload ya dan seterusnya. Ya kita nggak usah ya, kita skip aja ini, kita langsung masuk ke materi aja. Nah ini tujuan daripada materi pertama gitu ya. Jadi materi awal ini kebanyakan menjelaskan komponen komputer dulu gitu ya. Lalu menjelaskan beberapa hal yang mungkin relevan dengan Java ya, dengan bahasa pemrograman.
Jadi di akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi komponen komputer, lalu mengetahui bahasa pemrograman dan kategorinya, lalu ada memahami alur kinerja pembuatan program, dan mempelajari perbedaan sistem bilangan dan konversinya, gitu ya. Nah, kayaknya komputer udah pada mengerti ya, Kak. Mungkin ya di 2024 ini tidak ada yang tidak tahu ya apa itu komputer. Kalau kita ngomongin smartphone, ini juga komputer sebenarnya. Ya, laptop itu adalah komputer, kemudian ya PC itu adalah komputer, sudah jelas gitu ya. Nah, komputer itu ada dua komponen utama yang sering kita pakai. Jadi ada hardware, ada software. Tapi di dunia era sekarang ya 2024 itu ada satu lagi ya yang dipakai yaitu internet ya. Kalau komputer nggak ada internet itu ya hampa banget. Ya smartphone nggak ada internet itu ya hampa. Nah, namun kalau untuk konteksnya pemrograman ya mungkin internet bisa dikesampingkan dulu ya. Walaupun memang kebanyakan dari kita mungkin menggunakan Git gitu ya sebagai online repository ya untuk menyimpan aplikasi kita dan untuk versioning dari aplikasi kita dan itu disimpannya di cloud. Tapi Java ya udah kita coba di desktop aja ya di laptop kita masing-masing. Nah, di sini dibilang bahwa komponen itu ada dua ya, software dan hardware. Kalau hardware itu bisa terukur, artinya dia ada wujud fisik. Dia benda tangible ya, benda yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, itu adalah hardware. Di mana ada bagian-bagian elektronik yang ada di situ, gitu ya. Ada chip, ada hard disk, dan lain-lain. Nah, kalau software itu namanya benda yang intangible, artinya dia benda yang tidak terlihat. Tapi kita bisa rasakan manfaatnya, gitu ya. Jadi dia tidak terukur. Nah, software itu berjalan di atas hardware. Jadi software tidak akan bisa berjalan kalau hardware-nya tidak ada. Atau software tidak bisa berjalan dengan baik kalau hardware-nya tidak memenuhi syarat gitu ya atau tidak mencapai tujuan. Nah, otak dari komputer kita tahu ada yang namanya CPU ya, Central Processing Unit. Ini sepertinya pernah dipelajari di mata kuliah yang lain ya. Jaringan komputer ini kayaknya udah gitu ya. Nah, untuk CPU sendiri banyak banget ya. Keluaran Intel ada, keluaran AMD ada, walaupun Intel udah terancam ya mau bangkrut. Ya, tapi itu adalah prosesor atau ada SoC ya. Itu adalah unit modul komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang lain ya, tidak hanya CPU aja. Itu juga merupakan otak dari suatu komputer. Nah, siapa yang akan mengeksekusi baris program? Nah, itu adalah CPU, gitu ya. CPU nanti akan melakukan eksekusi daripada baris program yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun. Nah, lalu di sini ada memori ya. Ada memori, ada dua tipe. Biasanya ada main memory sama secondary memory. Nah, memori utama itu adalah memori yang posisinya paling dekat dengan CPU. Misalnya ada cache memory gitu ya. Karena nanti memori utama itu dia cepat. Ya, ciri-ciri memori utama dia cepat tapi ukurannya kecil gitu ya. Nah, memori sekunder itu seperti RAM misalnya, Random Access Memory. Ya, ukurannya cepat, ukurannya besar tapi dia cenderung lambat. Nah, di mana memori itu biasanya menyimpan input, ya. Nanti baru dikeluarkan, dieksekusi oleh CPU. Jadi CPU itu akan mengambil input dari memori dan nanti output dari CPU dikeluarkan lagi melalui memori. Nanti memori yang akan menyalurkan outputnya, ya. Entah itu dari layar monitor atau dari alat yang lain seperti haptic feedback gitu ya, atau dari mana-mana gitu ya. Jadi itu berasal dari memori dulu. Gitu ya. Nah, di sini ada memori utama, ya lalu ada memori sekunder gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya tadi ya kalau memori utama tuh cenderung cepat ya, tapi kapasitasnya rendah. Ya contohnya tadi cache memory. Posisi cache memory itu lebih dekat dengan CPU. Jadi urutannya biasanya CPU, cache memory baru RAM gitu ya. Terus dia mahal gitu ya. Kalau prosesor yang cache memorinya tinggi pasti harga prosesornya mahal ya. Kemudian kapasitasnya rendah dan volatil ya gitu ya. Volatil itu dia hilang gitu ya. Jadi memori itu tidak menyimpan data.
Kalau secondary memory lebih lambat, ya ada RAM, ada hard disk ya. Hard disk itu juga secondary memory. Dia non volatil, berarti dia tidak hilang datanya. Kapasitasnya cenderung tinggi, harganya cenderung murah, tapi speednya cenderung lambat ya, lebih cepat main memori. Nah, lalu ada I/O device, ya input dan output. Digunakan untuk berinteraksi dengan komputer ya. Input device macam-macam, ada touchpad, ya, ada touchscreen, ada mouse, ada mikrofon, ada sensor ya, ada sensor kamera, sensor cahaya dan lain-lain itu adalah input device. Kemudian ada output device seperti monitor, printer, speaker, haptic feedback. Haptic feedback tuh kalau kalian main PS kan suka getar-getar tuh gitu ya. Nah, itu namanya haptic feedback ya. Kemudian ada produk-produk IoT yang memiliki output-output tertentu gitu ya. Misalnya getaran ya, vibration atau cahaya, mengeluarkan cahaya, menunjukkan notifikasi gitu ya, dan lain-lain. Nah, di sini tadi kita ketahui bahwa software itu berjalan di atas hardware gitu ya. Nah, hardware itulah yang nanti akan mengeksekusi software. Lebih banyak dieksekusinya di CPU. Tapi itu nanti akan tergantung dari softwarenya. Kalau softwarenya membutuhkan grafik yang bagus, itu biasanya processing grafiknya dieksekusi oleh GPU namanya ya, Graphical Processing Unit. Ya, atau kalau di komputer kita kenal dengan istilah VGA gitu ya. Nah, di situ ya. Jadi, tapi kalau bahasa pemrograman biasa yang mengeksekusi baris program itu adalah CPU. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe program komputer. Yang pertama ada yang namanya program sistem, lalu yang berikutnya adalah program aplikasi, dan yang terakhir itu adalah compiler. Ya, ini kategorinya software, tapi masuknya ke program komputer ya. Karena kalau kita ngomongin software yang secara umum, karena saya ngajar RPL juga, jadi software itu banyak jenisnya. Ya, yang pertama ada aplikasi utility namanya. Nah, utility itu adalah yang program komputer ini. Lalu ada game, gitu ya. Ada aplikasi berbasis AI, ada sistem informasi, ada aplikasi mobile, aplikasi bergerak, gitu ya. Kemudian ada embedded system, aplikasi yang ditanam di hardware, itu namanya embedded system. Terus ada aplikasi enterprise, ada aplikasi sains, ya, dan lain-lain. Jadi jenis aplikasi itu banyak. Nah, kalau kita ngomongin bahasa pemrograman itu adalah aplikasi yang masuk di kategori program komputer. Jadi dia masuk aplikasi utility namanya. Nah, di antara itu ada yang namanya program sistem, program aplikasi, dan compiler, gitu ya. Nah, kalau program sistem ini seperti operation system, ya, itu masuknya di utility ya, di software utility. Nah, biasanya operation system itu tugasnya adalah mengatur hardware. Dia yang mengatur RAM, dia yang mengatur hard disk, gitu ya. Dia yang mengatur I/O device tadi, gitu ya. Jadi dia mengatur semua komponen hardware yang ada di komputer. Ya, dia yang mengatur semua. Itu operation system. Ya, mengatur volume misalnya, mengatur jaringan WiFi, ya semuanya itu diaturnya oleh operation system. Nah, contohnya di sini ada Linux, Windows, ya, Unix, Solaris, macOS, itu ya, ada apa Android, ya, ada iOS, nah, dan lain-lain. Jadi operation system itu adalah perangkat lunak, tapi dia sebagai perangkat lunak sentris ya, yang mengatur kinerja daripada semua hardware yang disebutkan tadi. Bahkan operation system juga yang mengatur manajemen memori dan manajemen CPU, gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pernah menggunakan iPhone gitu ya, terus habis itu kalian ganti ke Android, nanti akan berasa tuh beda kinerjanya. Padahal aplikasi yang dibuka sama gitu ya. Misalnya sama-sama membuka Mobile Legends gitu ya. Tapi kenapa di iOS itu lebih smooth, ya lebih bagus gambarnya daripada di Android. Nah, karena itu ada perbedaan dari operation system yang lebih mendominasi. Ya, untuk masalah hardware, sepertinya iPhone secara spek itu lebih rendah ya dari Android ya. Tapi kinerja Android itu lebih bagus dari iPhone. Kenapa? Karena masalah operation systemnya. Jadi operation system iOS itu memang lebih bagus ya daripada operation systemnya Android. Kemudian ada program aplikasi ya seperti aplikasi Word gitu ya.
spreadsheet, dan lain-lain ya. Itu untuk menyelesaikan masalah yang bisa dikerjakan oleh komputer. Misalnya Notepad, terus ada beberapa game gitu ya yang ada di laptop, itu namanya program aplikasi. Nah, kemudian ada compiler. Nah, bahasa pemrograman masuk ke sini gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bagian daripada bahasa yang nanti akan dieksekusi oleh compiler. Ya, program komputer di mana nanti compiler ini adalah komponen yang dibangun di dalam bahasa pemrograman dan dia akan menerjemahkan baris-baris program kita ke bahasa mesin. Di algoritma kan kita bisa misalnya kita setting variabel gitu ya, bahasa C aja misalnya. Terus ada echo misalnya atau print ya. Kalau di situ bahasanya print, print hello world misalnya. Nah, print hello world itu adalah bahasa manusia ya. Bahasa manusia yang diterapkan di bahasa pemrograman C sehingga C itu disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena bahasanya mirip dengan bahasa manusia. Lalu ada if then gitu ya, ada for, ada while, lalu ada prosedur, ada function dan lain-lain itu kan bahasa-bahasa manusia. Nah, komputer tidak bisa mengerti bahasa itu secara langsung. Dia memerlukan penterjemah tuh. Jadi kalau di baris program kita tulis print hello world, nah itu yang akan menerjemahkan itu namanya compiler gitu ya. Compiler akan menerjemahkan print hello world ke dalam bahasa mesin. Ya, kemudian dikirimkan ke memori, lalu dieksekusi oleh CPU, dikembalikan lagi ke memori, lalu ditampilkan ke layar monitor ya sebagai tulisan hello world ya. Nah, kalau kita menggunakan print, berarti print itu akan menampilkan hello world di konsol gitu ya, di konsol saja. Kalau kita mau menampilkan itu di tempat lain, berarti kita membutuhkan sintaks yang lain, bukan print gitu ya. Misal kita mau menampilkan hasilnya ke Notepad, maka kita harus membuat suatu sintaks di mana hello world itu nampilnya di Notepad gitu ya. Tapi kalau cuman print, nah itu nampilnya di konsol. Atau kalau misalnya belajar PHP itu ada echo gitu ya. Nah, echo itu menampilkannya di browser gitu ya, di browser. Karena memang pemrograman web itu dia tidak menggunakan compiler sebenarnya karena konsepnya client server. Ya, compilernya ada di server, tapi di klien nggak ada. Artinya browser itu tidak menerjemahkan bahasa, tapi hanya menerima outputan dari server saja, gitu ya. Nah, kenapa harus pakai bahasa mesin? Ya, karena bahasa mesin itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa yang dimengerti komputer adalah biner ya, hanya 0 atau satu aja. Makanya ada kombinasinya ya, ada 1010 dan seterusnya. Nanti ada panjang bit ya, dan lain-lain. Nah, di sini adalah bahasa pemrograman ya, salah satu aplikasi yang mengeksekusi yang dieksekusi oleh compiler ya. Jadi bahasa pemrograman itu memiliki keunikan masing-masing. Kalau Java itu yang akan kita gunakan itu berbasis desktop. Artinya nanti dieksekusi di tempat ya, di laptop masing-masing. Kalau PHP tadi dieksekusinya di server. Ya, klien cuman nerima ngasih request, meminta request maksudnya ke server, kemudian menerima respon dari server sampai situ doang. Gitu ya. Dan bahasa pemrograman juga dibuat berdasarkan kebutuhannya. Ya, beda kebutuhan, beda bahasa pemrogramannya. Kalau bahasa Python misalnya lebih banyak orang pakai ke data science atau AI gitu ya. Kalau Java orang banyak bikin untuk navigasi, untuk hal-hal yang lebih rumit. Ya, kalau PHP biasanya orang suka bikin aplikasi yang mudah digunakan dan bisa diakses dimanapun gitu ya. Menggunakan browser, artinya tidak perlu spek komputer yang gimana-gimana gitu ya. Asalkan komputer bisa pakai browser, maka bisa mengeksekusi aplikasi berbasis web. Nah, sebenarnya Java sendiri adalah multi-platform ya, bisa diakses dimanapun. Dengan catatan, device yang akan mengeksekusi aplikasi Java harus terinstall Java di dalamnya, gitu ya. Nah, di sini dibagi dari pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah ya, seperti yang saya mention di awal. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi itu yang mudah dioperasikan ya, mudah dimengerti dan cenderung bahasanya itu mirip dengan bahasa manusia. Nah, contohnya apa? Ya Java, ya C, C++, Basic, Fortran, Python gitu ya, MATLAB dan lain-lain.
Itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. PHP juga masuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu ada bahasa pemrograman tingkat rendah, salah satunya adalah bahasa assembly namanya. Nah, karena assembly ini saya tidak tahu seperti apa ya, karena waktu saya kuliah udah nggak ada lagi nih bahasa gitu ya. Karena tadi kan komputer itu dimulainya tahun 1950-an ya. Saya kuliah 2005. Ya udah nggak ada lagi assembly. Mungkin bagi dosen-dosen senior seperti Pak Yulison gitu ya. Nah, ini masih beliau menggunakan bahasa assembly waktu beliau kuliah dulu gitu ya. Namun konon katanya, saya juga nggak pernah nyobain ya. Ini bahasa yang paling susah dimengerti dan digunakan karena bahasanya itu kebanyakan pakai biner ya. Kebanyakan bahasanya menggunakan bahasa mesin. Sehingga tidak butuh compiler lagi gitu ya. Jadi langsung aja dieksekusi oleh CPU. Nah, cuman untuk zaman saat ini banyak aplikasi komersil yang tidak lagi menggunakan bahasa assembly. Ya, untuk aplikasi tertentu saja yang masih menggunakan bahasa assembly, gitu ya. Untuk komersil biasanya udah jarang pakai ini. Nah, ini sebagai catatan ya, tingkat tinggi dan tingkat rendah adalah turunan-turunannya. Jadi biasanya bahasa tingkat tinggi itu ya dibuat oleh bahasa tingkat rendah dan seterusnya, gitu ya. Terus ini adalah alur pembuatan program. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan suatu aplikasi, gitu ya, langkah pertama kita adalah mendefinisikan masalahnya dulu. Misal saya mau bikin aplikasi untuk konversi mata uang. Berarti saya akan memiliki masalah bagaimana caranya untuk mengkonversi mata uang dari suatu nilai mata uang ke nilai mata uang dari negara lain. Gitu ya. Lalu saya analisa masalahnya. Ya, saya mau mengkonversinya seperti apa? Apakah dari rupiah ke yen, bisa nggak yen ke rupiah gitu ya? Atau rupiah ke dolar, atau dolar ke rupiah, dolar ke yen, dan seterusnya. Saya analisa dulu masalahnya. Nah, lalu saya desain algoritmanya. Ya, dolar ke Amerika, rupiah ke Amerika itu konversinya gimana? Misalnya 1 dolar itu 15.000 rupiah. Ya, 1 yen itu 98 rupiah misalnya. Nah, itu saya desain dulu, gitu ya, algoritmanya. Berarti saya membutuhkan suatu nilai variabel, di mana variabel itu adalah mata uang yang mau saya konversikan. Ya, misalnya tipenya adalah integer. Saya masukin 5.000 misalnya. Nah, lalu yang kedua berarti kan 5.000 ini 5.000 apa gitu ya? 5.000 yen, 5.000 dolar atau 5.000 rupiah. Misalnya 5.000 rupiah. Berarti saya harus punya inputan yang lain ya. Karena rupiah ini nanti akan dikonversi ke nilai mata uang negara lain. Maka di sampingnya akan ada pilihan dari negara mana nilai ini akan dikonversikan. Nah, begitu sudah dipilih, maka akan ada tombol ya atau eh, interaksi untuk mengkonversikan antara suatu mata uang ke mata uang yang lain. Nah, bentuk penyajiannya kita bisa gunakan pseudocode atau flowchart ya, seperti yang teman-teman bisa pelajari, yang pernah pelajari waktu semester 1 ya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, setelah itu baru kita bisa langsung coding dan langsung debugging gitu ya. Debugging ini kita memperbaiki error ya. Nah, ini secara singkatnya gitu ya. Kalau kita mau bikin aplikasi yang lebih gede lagi, mungkin kita turunkan dari software development lifecycle namanya di RPL gitu ya. Ini singkatnya saja. Kalau membuat aplikasi yang cenderung ukurannya kecil ya, yang fungsinya hanya sedikit, langkah-langkah ini masih relevan kita lakukan. Ya, tapi kalau aplikasinya udah banyak ya, skala enterprise misalnya, bikin marketplace, ya e-marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, itu mungkin langkah-langkahnya kita akan pakai yang lebih kompleks lagi ya, seperti ya software development lifecycle. Mulai dari fase pertama adalah requirement, ya, analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah software design, ya, perancangan perangkat lunak. Yang ketiga coding, yang keempat software testing, jadi uji coba perangkat lunak. Lalu deployment, menginstal perangkat lunaknya, dan terakhir adalah maintenance. Nanti ada berbagai istilah lagi, di antaranya ada software evolution, ya, software reuse, dan lain-lain. Itu yang lebih kompleks ya. Tapi kalau di mata kuliah ini, karena aplikasinya sederhana, dan fokusnya itu adalah di aplikasinya, di codingnya, maka ini adalah langkah-langkah dasarnya.
Jadi misalnya nanti ada tugas gitu ya, buatlah aplikasi untuk konversi mata uang tadi ya menggunakan bahasa Java. Nah, sebaiknya jangan langsung coding gitu ya. Kita identifikasi dulu, lalu kita analisa, lalu kita desain algoritmanya, kita bikin kelasnya, kita bikin yang lain-lainnya. Nah, begitu sudah oke, baru kita coding gitu ya. Nah, coding itu misal ada error, kita perbaiki errornya. Gitu ya. Itu debugging. Gitu ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Gitu ya. Ini contohnya tadi juga udah. Nah, ini penyajiannya pakai flowchart bisa ya, penyajian algoritma. Mungkin simbol flowchart juga udah pada tahu gitu ya. Tapi kalau saya tidak suka pakai flowchart ya, saya langsung aja pakai pseudocode biasanya. Ya, pakai pseudocode. Jadi biasanya pseudocode itu bahasanya pakai bahasa yang mudah lah gitu ya. Atau kalau saya lebih cenderung ke bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Kalau kita codingnya Java, maka pseudocode-nya bahasa Java. Ya, nanti ada beberapa bahasa yang mungkin kita bisa sesuaikan gitu ya. Karena tujuannya adalah mendesain algoritma ya, bukan mengeksekusinya. Kalau eksekusi nanti pas kita udah coding. Atau ada dari teman-teman yang nyaman untuk bikin flowchart seperti ini juga boleh ya sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka pakai pseudocode ya. Ya itu bebas saja nantinya. Ya, kalau flowchart simbolnya sedikit ya, paling cuman proses. Proses itu biasanya dieksekusi oleh komputer gitu ya. Lalu ada input output. Ini simbolnya satu sama. Kemudian ada flow line. Flow line itu ada garis dan ada panah ya, alur. Lalu bisa ada simbol anotasi. Kemudian ada decision ini if gitu ya. Lalu ada terminal ini bisa begin dan end gitu ya, awal dan akhir. Ya, kemudian ada konektor. Konektor ini misalnya desain kita terlalu besar ya. Lalu kita butuhkan desain yang lain, tapi layar kerja kita tidak cukup atau dokumen kita tidak cukup. Nah, kita bisa pindah ke dokumen lain, tapi kita sambung pakai konektor gitu ya. Misalnya konektornya logonya A gitu ya. A-nya ditaruh di akhir misalnya. Nanti A ini akan jadi di awal di halaman selanjutnya gitu ya. Atau kita bisa menggunakan ini ya, prefine process symbol. Ini juga untuk membuat operasi-operasi yang khusus gitu ya. Nah, jadi simbolnya cuma itu saja yang flowchart. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai notasi biasa gitu ya, pseudocode. Karena lebih enak aja ya, lebih implementatif gitu ya. Kadang-kadang kalau saya bikin kayak gini, saya suka salah gitu ya bikinnya. Tapi itu nanti bebas aja ya. Nah ini contoh pseudocode ya. Misalnya let name list sama list nama, for each name dan seterusnya. Ya if name sama dengan key name, count sama dengan count plus satu, display count misalnya. Nah ini adalah pseudocode. Ya, ini bahasa C gitu ya, mendekati bahasa C. Ya, kemudian tadi yang tahapan yang terakhir ya coding ya, coding dan debugging ya, merealisasikan algoritmanya ke bahasa pemrograman. Nah, kemudian kalau kita lagi debugging ya, kalau kita lagi coding nih, ya, lalu ada proses debugging, biasanya sering terjadi yang namanya error. Nah, kalau bahasa pemrograman yang menggunakan compiler, khususnya Java ya, itu jenis errornya ada dua pasti. Yang pertama namanya compile error atau syntax error. Jadi waktu kita coding nih, ya bahasa C juga gitu, bahasa C++ juga gitu, C Sharp juga gitu, Java begitu gitu ya. Python juga gitu sama gitu ya, karena dia memang pakai compiler. Jadi begitu kita mau menjalankan program kita, kita compile dulu, keluar error gitu ya di dalam IDE kita. Misalnya kita pakai tadi apa? IntelliJ ya, keluar di IntelliJ-nya. Kita pakai NetBeans ya tadi softwarenya keluar di NetBeans. Atau kita pakai Eclipse, nanti keluar di Eclipse. Error baris sekian gitu ya. Nah, itu berarti ada sintaks error di situ. Berarti kalau terjadi sintaks error, program kita nggak mungkin kita bisa jalanin. Nah, itu namanya sintaks error. Errornya ada pada deteksi compiler ya, dan dia tidak bisa mengeksekusi baris program yang dibaca oleh compiler. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya runtime error. Runtime error itu adalah aplikasinya udah jalan nih gitu ya, udah jalan, bisa jalan. Terus kita memasukkan nilai gitu ya.
Waktu kita tekan enter, error aplikasinya. Nah, itu namanya runtime error. Nah, contoh runtime error itu apa? Misalnya 0 dibagi 1. Nah, itu runtime error tuh. Karena 0 dibagi 1 kan tak hingga gitu ya. Nah, itu pasti runtime error gitu ya. Jadi runtime error itu aplikasinya udah jalan, begitu kita operasikan nih, kita tambahkan input gitu ya, kita tekan enter, error aplikasinya. Nah, itu namanya runtime error. Nah, di bahasa pemrograman Java, runtime error ini bisa kita selesaikan dengan yang namanya exception. Nah, tapi exception itu kita pelajarinya nanti di pemrograman objek 2, gitu ya. Di pemrograman objek 1 kita belum pelajari itu. Ya, termasuk tadi GUI ya, lalu ada exception dan lainnya ya. Karena memang banyak sekali konsep paradigma berorientasi objek ini yang bisa dikerjakan dengan menggunakan bahasa Java. Ya, tidak cukup hanya di satu mata kuliah ya, jadi harus di dua mata kuliah. Oke, seperti itu mungkin gitu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Yes, you can ya. See you next week. Ya, ala-ala dosen wanita perempuan lah ya gitu ya. Kalau saya nggak cocok ngomong kayak gitu ya. Yes, you can. Enggak gitu ya. Enggak saya. Nggak usah gitu. Nah, gitulah ya. Baik ya, seperti itu ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini saya record, jadi teman-teman bisa saksikan lagi ya. Linknya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Sebelum saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan dulu? Hmm, tidak ada. Ya baik, kalau ada, kalau tidak ada. Baik, kalau tidak ada nanti pelan-pelan aja ya belajarnya. Memang kalau coding itu ya sesuatu lah gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin kesehariannya itu tidak megang komputer ya, tiba-tiba malam-malam disuruh coding gitu ya. Nah itu harus menyesuaikan dengan baik. Baik itu saja ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di sini gitu ya. Saya akhiri kuliah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih banyak. wabarakatuh. Pak. Saya pamit ya.